Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawati dari AK19A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari akuntansi keuangan lanjutan tentang konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Dalam kepentingan non-pengendali, ketika anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, maka pendekatan umum yang dilakukan menggunakan pendekatan tambahan dan pendekatan residual. Sama halnya dengan konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Akan tetapi, dalam prosedur konsolidasinya harus dimodifikasi untuk mengakui kepemilikan non-pengendali. Yang harus dimasukkan dalam kepemilikan non-pengendali yaitu perhitungan laba bersih dan saldo laba konsolidasi. Prosedur penyusunan laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi disusun dengan menggabungkan laporan keuangan entitas induk dan entitas anak, di mana dalam penyusunannya setiap akun antar perusahaan harus dieliminasi karena entitas induk dan anak telah dianggap satu. Maka dari itu, prosedur penyusunan laporan konsolidasi dapat kita lihat sebagai berikut, di mana rumusnya yaitu laporan konsolidasi sama dengan laporan entitas induk ditambah laporan entitas anak dikurang akun antar perusahaan. Laporan konsolidasi ini berasal dari penggabungan antar saldo akun dari laporan keuangan entitas induk dan anak. Dapat kita ambil contoh, kas konsolidasi ini disajikan dengan menjumlahkan kas induk dan kas anak, begitupun dengan piutang dan seterusnya. Jika piutang konsolidasi disajikan dari hasil penjumlahan piutang induk dan anak, serta terdapat piutang antar perusahaan, maka jumlah piutang antar perusahaan tersebut dikurangi, sehingga diperoleh piutang konsolidasi yang mencerminkan bahwa entitas induk dan anak adalah satu. Nah, setelah kita membahas sedikit teori mengenai kepentingan non-pengendali dalam konsolidasi pada perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, maka selanjutnya kita akan membahas contoh soalnya. Dapat dilihat di sini contoh soal konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh yaitu 75%. Pada tanggal 1 Januari 2018, PT Matahari membeli 75% saham biasa yang beredar pada PT Jingga seharga 200 juta. Dan pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan non pengendali diestimasikan dengan harga 30 juta. Dapat kita lihat bersama, tabel ini merupakan tabel neraca konsolidasi sesaat sebelum konsolidasi. Informasi selanjutnya, pada tanggal kombinasi bisnis, nilai buku dari aset dan liabilitas PT Jingga mendekati nilai wajar, kecuali untuk persediaan yang mempunyai nilai wajar 50 juta, tanah 30 juta, serta bangunan dan peralatan 45 juta. Diminta, buatlah ayat jurnal eliminasi, kertas kerja laporan keuangan konsolidasi, dan laporan keuangan posisi keuangan konsolidasi. Penyelesaian. Pertama-tama, kita mencari apakah ada selisih atau diferensial pada laporan keuangan yang disajikan. Di sini total nilai wajarnya 230 juta. Itu diperoleh dari nilai investasi pada saham PT Jingga 200 juta ditambah nilai wajar kepentingan non pengendali 30 juta. Untuk nilai bukunya diperoleh dari saham biasa PT Jingga 40 juta ditambah saldo laba PT Jingga 30 juta, totalnya 70 juta dan menjadi bagian dari PT Matahari. Untuk selisihnya diperoleh dari total nilai wajar 230 juta dikurang 70 juta dan hasilnya 160 juta. Selanjutnya kita mencari atau mengidentifikasi diferensial atau selisihnya dengan cara mencari berapa kenaikan nilai wajarnya. Untuk persediaan, di sini nilai bukunya 10 juta, nilai wajarnya 50 juta, maka itu dikurangi dan menghasilkan kenaikan nilai wajar sebesar 40 juta. Begitupun dengan tanah, bangunan, dan peralatan, kenaikan nilai wajarnya sama-sama seharga 5 juta. Setelah itu, maka kita akan mencatat jurnal untuk
kertas kerja konsolidasinya. Yang pertama, jurnal saat pembelian saham. Jurnalnya itu investasi pada saham PT Jingga 200 juta di debit, pada kas 200 juta di kredit. Selanjutnya, mencatat jurnal eliminasi. Yang pertama, kita mengeliminasi investasi. Karena ayat jurnalnya itu saham biasa 40 juta, saldo laba 30 juta, selisih atau diferensial 160 juta berada di debit pada investasi saham PT Jingga 200 juta dan kepentingan non pengendalinya 30 juta di kredit. Setelah mengeliminasi investasinya, selanjutnya kita mengeliminasi pengalokasian selisihnya, di mana persediaan itu sebesar 40 juta, tanah 5 juta, bangunan dan peralatan 5 juta, dan goodwill 110 juta berada di debit pada selisih atau diferensial 160 juta di kredit. Untuk mencari mengapa di sini goodwillnya 110 juta, itu dengan cara selisih 160 juta dikurang hasil dari penjumlahan persediaan tanah, bangunan, dan peralatan senilai 50 juta. Jadi totalnya 110 juta. Itulah hasil dari goodwillnya. Selanjutnya, mencatat kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Setelah tadi kita telah mengeliminasi beberapa akun, maka kita akan memasukkannya ke dalam kertas kerja. Semua nominal akun-akun yang sudah dieliminasi dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi. Yang pertama, di sini kita telah mengeliminasi persediaan senilai 40 juta, tanah 5 juta, serta bangunan dan peralatan 5 juta. Dan ini berada di debit dan nantinya akan menambah nominal dari akun-akun tersebut. Setelah itu, kita telah mengeliminasi investasi sebesar 200 juta yang berada di kredit. Diferensialnya 160 juta berada di debit dan kredit. Goodwillnya berada di debit, saham biasa dan saldo laba di debit, serta kepemilikan non pengendali berada di kredit. Selanjutnya, pada kolom konsolidasi. Di sini, kita sudah mulai menggabungkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang diakuisisi atau perusahaan yang dibeli sahamnya. Untuk kas, hasil konsolidasinya 45 juta diperoleh dari kas PT Matahari 30 juta ditambah kas PT Jingga 15 juta. Begitu seterusnya. Untuk goodwillnya juga akan ditambahkan dan total konsolidasi pada aset senilai 405 juta. Sama halnya dengan liabilitas dan ekuitas, terdapat kepemilikan non pengendali senilai 30 juta yang ditambahkan ke dalam kolom konsolidasi dan totalnya senilai 405 juta. Hasilnya pun seimbang. Yang terakhir, penyajian laporan posisi keuangan konsolidasi PT Matahari. Dapat dilihat di sini, sudah ditampilkan bahwa total aset dan total liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasi PT Matahari dan anak perusahaannya itu seimbang. Nilai tersebut diambil atau diperoleh dari nominal yang ada pada konsolidasi pada slide sebelumnya, ketika dua perusahaan tersebut bergabung dan sudah menjadi satu perusahaan. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari pembahasan soal mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Jika terdapat salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.